Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 teknik kendaraan ringan 2, itu kelompok Mataram kuno. Kelompok Mataram kuno beranggotakan 6 orang, yaitu ada Muhammad Langit Firdaus, Muhammad Rasyid Pradipta, Muhammad Saputra, Muhammad Abizar Al-Ghifari, dan saya sendiri, Rizky Madi dan Yulia Nuraini. Jadi tanpa lama-lama kita langsung saja ke materi. Materi pertama akan dibacakan oleh saya. Identitas Mataram kuno. Mataram kuno sering disebut Kerajaan Medang. Adalah kerajaan besar di Pulau Jawa yang berkembang pada kira-kira abad ke-8 sampai ke-10 Masehi. Awalnya berpusat di Jawa Tengah, daerah Kedu, Prambanan, Borobudur. Kemudian pada awal abad ke-10 ibu kotanya dipindah ke Jawa Timur. Kerajaan ini menghasilkan peninggalan candi, prasasti, dan sistem pemerintahan yang penting sejarah Jawa. Untuk peta lokasi kerajaan Mataram kuno akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rasya Pradipta. Silakan kepada Muhammad Rasya Pradipta. Baik, terima kasih Rizky Mahdi. Saya akan bacakan peta lokasi kerajaan Mataram kuno. Lokasi kerajaan Mataram kuno awalnya berada di Jawa Tengah, meliput wilayah Yogyakarta, Magelang, dan Kedu. Namun, ibu kota kerajaan ini sering berpindah, termasuk ke wilayah Jawa Timur, seperti di sekitar Sungai Berantas dan Gunung Wilnis. Sekitar abad ke-9 hingga ke-10 Masehi, tepatnya di wilayah aliran Sungai Bogowanto, Rogo, Elo, dan Begawan Solo. Sudah Rizky Mahdi. Maka saya lanjut. Sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri sekitar abad ke-8 Masehi di Jawa Tengah, bagian selatan, tepatnya di daerah lembah Sungai Progo dan Sungai Opak, sekarang wilayah Magelang, Sleman, dan Klaten. Kerajaan ini dikenal juga dengan nama Kerajaan Medang. Pendirinya adalah Raja Sanjaya yang disebut dalam prasasti tanggal tahun 232 Masehi. Dalam prasasti itu dijelaskan bahwa Raja Sanjaya adalah raja yang kuat, taat agama dan beragama Hindu, Siwa, dan berhasil menegakkan pemerintahan yang teratur. Oke, terima kasih kepada Rasya Pradipta yang telah membacakan 2 materi sekaligus. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Yulia Nuraini. Kepada Yulia Nuraini dipersilakan. Oke, saya lanjut. Masa dinasti. Dalam sejarahnya, Mataram kuno diperintah oleh 2 dinasti besar, yaitu 1. Dinasti Sanjaya, beragama Hindu Siwa, berpusat di sekitar daerah Prambanan dan Kedu. 2. Dinasti Sailendra, beragama Buddha Mahayana, berpusat di sekitar daerah Magelang. Kedua dinasti ini pernah hidup berdampingan dan bahkan saling berhubungan melalui perkawinan politik meskipun pada awalnya sempat bersaing. Masa kejayaan. Mataram kuno mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Rakai Pikatan sekitar tahun 840 sampai 856 Masehi. Ia berasal dari dinasti Sanjaya, namun menikah dengan Prambadha Warhani, putri dari dinasti Sailendra. Pernikahan ini menyatukan 2 dinasti besar tersebut dan membawa kedamaian serta kemakmuran bagi kerajaan. Pada masa ini dibangun Candi Prambanan sebagai pusat keagamaan Hindu, sedangkan sebelumnya dinasti Sailendra telah membangun Candi Borobudur sebagai pusat keagamaan Buddha. Selain itu, pada masa Rakaiwatupura Daibalitung kurang lebih 899 sampai 911 Masehi, kerajaan mengalami kemajuan di bidang pemerintahan dan ekonomi. Dia Balitung juga menyusun prasasti
Mantiasi yang berisi daftar raja-raja Mataram sebelumnya. Terima kasih kepada Julia Nurini, dan materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Saputra. Muhammad Saputra dipersilakan membuka kamera dan memulai suara materinya. Muhammad Saputra. Ya, Rizky Madi, materinya nggak kelihatan. Ini nih, kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Silakan dibaca oleh Muhammad Saputra. Kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Politik, raja memegang kekuasaan tertinggi dan dibantu oleh pejabat-pejabat kerajaan seperti rakyat, rakai, dan patih. Sosial, masyarakat hidup rukun antara penganut agama Hindu dan Buddha, saling menghormati. Ekonomi, bertumpu pada pertanian karena tanah di Jawa Tengah sangat subur, serta perdagangan dan kerajinan. Masa kemunduran, kerajaan Mataram kuno mulai mengalami kemunduran pada akhir abad ke-9 hingga awal abad ke-10. Beberapa faktor penyebabnya antara lain: 1. Letusan Gunung Merapi yang menghancurkan wilayah pusat kerajaan di Jawa Tengah. 2. Perselisihan politik dan perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan. 3. Perubahan kondisi ekonomi dan geografis yang membuat daerah Jawa Tengah kurang strategis. Terima kasih kepada Muhammad Saputra yang telah membacakan materi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Langit Firdaus. Kepada Muhammad Langit Firdaus dipersilakan untuk membaca materi selanjutnya. Ya, terima kasih Muhammad Mahdi. Saya akan membacakan materi. Akhirnya pada sekitar tahun 929 Masehi, Raja Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur, tepatnya daerah Tamulang, sekarang Jambang. Pada saat itu kerajaan ini dikenal sebagai Kerajaan Malang di Jawa Timur. Atau Kerajaan Malang Kamulan memindai berakhir pada Mataram kuno di Jawa Tengah. Raja-raja Mataram kuno besar kebijakannya. 1. Raja Sanjaya, kurang lebih 732 Masehi. Pendiri kerajaan Mataram kuno dikenal dari prasasti Canggal 732 Masehi. Menganut agama Hindu Siwa. Kebijakan: mengembangkan ajaran Hindu di Jawa Tengah bagian selatan, membangun candi-candi Hindu seperti Candi Dieng dan Gendong Songo, memperluas wilayah kekuasaan dan memperkuat militer. 2. Raja Sari Indra, sekitar abad ke-6 Masehi, raja pertama dari Wangsa Shailendra. Kebijakan: mempererat hubungan diplomatik dengan kerajaan lain, membangun pusat pendidikan Buddha. 3. Raja Sri Indra, sekitar abad ke-7 Masehi, raja pertama dari Wangsa Shailendra. Kebijakan: mempererat hubungan diplomatik dengan kerajaan lain, membangun pusat pendidikan Buddha. 4. Ratu Pramadawardhani, putri Raja Samaratungga, menikah dengan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya, menyatukan kembali dua dinasti Hindu dan Buddha. Kebijakan: menjalani toleransi antara umat Hindu dan Buddha, membangun Candi Plosan dan Candi Kalasan. 5. Empu Sindok 929 sampai 947 Masehi. Pendiri Wangsa Lisyana. Kebijakan: memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur atau daerah Tamulang, lalu ke Watugaluh.
mengembangkan sektor pertanian dan irigasi, mendirikan banyak bangunan keagamaan Hindu. 6. Sri Isyana Tunggawijaya, Putri Empuk Sindok, kebijakan melanjutkan kebijakan ayahnya dalam memperkuat ekonomi dan stabilitas politik, menjaga hubungan baik dengan kerajaan tetangga. 7. Kerajaan Dharmawangsa Teguh 991 sampai 1016 Masehi. Kebijakan meningkatkan perdagangan luar negeri, menerjemahkan kitab Mahabharata ke dalam bahasa Jawa kuno, meningkatkan kehidupan keagamaan dan kebudayaan. Terima kasih kepada Muhammad Nabi Firdaus. Dan selanjutnya peninggalan Mataram kuno, saya akan mewakili Muhammad Al-Bizar Al-Ghifari karena dia sedang ada pekerjaan lain. Peninggalan Mataram kuno: 1. Candi Bima, 2. Candi Kalasan, 3. Candi Pelausan, 4. Candi Prambanan, 5. Candi Sewu, 6. Candi Mendut, 7. Candi Pawon, 8. Candi Pundadewa, 9. Candi Semar, 10. Candi Srikandi, 11. Candi Borobudur. Prestasi dari peninggalan Mataram kuno itu ada prestasi Canggal, prestasi Kalasan, prestasi Mantiasi, dan prestasi Klor. Terima kasih untuk orang yang sudah menonton presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.